Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kami kelompok 4 dapat menyelesaikan makalah kami dengan judul rusah di dalam solat. Perkenalkan, saya Randa Farel dengan NIM 2121221. Saya akan menyampaikan latar belakang pada kelompok kami. Istilah rusah yang sering diartikan dengan kesulitan, kelonggaran atau keringanan dalam fikih Islam. Dengan adanya rusah, setiap mukallaf dapat mendapatkan keringanan dalam melaksanakan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusah tidak bisa dengan mudah diambil atau diberikan secara percuma jika telah masuk ke dalam kondisi tertentu. Menurut ilmu usul fikih, rusah bisa membolehkan atau meringankan, memberi perkecualian dari prinsip umum sebuah hukum dengan syarat adanya kesulitan seperti bolehnya berbuka puasa bagi yang sakit atau tidak mampu. Solat adalah ibadah ritual yang telah ditetapkan tata cara dan waktu pelaksanaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, solat tidak sah bila dilakukan tidak sesuai dengan tata cara dan waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, Allah memberikan rusah keringanan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan solat sesuai dengan ketentuan dasar tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya yang akan menjelaskan oleh Hazirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazirah Fitri Najla dengan NIM 2121209 dari kelompok 4 akan membacakan materi yang pertama, yaitu sholat jamak. Pengertian sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat yang dilakukan pada satu waktu. Secara bahasa, kata jamak artinya menggabungkan, menyatukan, ataupun mengumpulkan. Di dalam Al-Quran disebutkan kata jam'u ketika mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak beraturan, sedangkan secara istilah, sholat jamak adalah melakukan dua sholat fardu, yakni zuhur dan asar atau maghrib dan isya yang diterapkan secara berurutan pada salah satu waktunya. Dalil yang membuktikan adanya sholat jamak yaitu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika berpergian sebelum matahari condong ke barat atau sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, kemudian menjamak kedua sholat tersebut. Jika beliau bepergian setelah matahari condong ke barat atau setelah masuk waktu zuhur, beliau sholat zuhur kemudian berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu sholat yang boleh dijamak. Sholat jamak yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. 3 yaitu macam-macam sholat jamak. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim yaitu penggabungan pelaksanaan dua sholat dalam satu waktu dengan cara memajukan sholat yang belum masuk ke dalam sholat yang telah masuk waktunya, atau seperti pelaksanaan sholat asar dengan sholat zuhur pada saat waktu sholat zuhur, atau melaksanakan sholat isya dengan sholat maghrib pada waktu sholat maghrib. Yang kedua yaitu jamak takhir. Sholat jamak takhir dilakukan dengan meringkas atau mengerjakan dua sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang terakhir, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Syarat boleh menjamak atau syafar. 1. Mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua, seperti mendahulukan sholat zuhur daripada asar atau mendahulukan maghrib daripada isya. 2. Niat jamak dalam sholat pertama, yaitu niatnya dilakukan antara takbir dan salam, tapi sunnah niat bersamaan dengan takbiratul ikram. Yang ketiga, dilakukan berurutan. Yang keempat, saat mengerjakan sholat jamak yang kedua masih dalam perjalanan, meskipun perjalanan tidak harus mencapai masa full qasr atau batas minimal perjalanan sebagaimana sholat qasar. 5. Kondisi yang membolehkan jamak. 1. Karena hujan dan takut. 2. Safar atau bepergian. 3. Karena sakit
sakit, lemah, atau kesulitan. Ya, sampai sana. Yang B, sholat qashar. Pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah melakukan sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat qashar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan safar. Dalilnya yaitu apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. 2. Salat yang boleh diqashar. Salat qashar adalah melakukan salat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat salat yang bersangkutan. Terdapat 3 salat fardu yang boleh diqashar, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya, yang mana aslinya berjumlah 4 rakaat. Jika diqashar, maka dikerjakan cukup 2 rakaat saja. Yang ketiga, yang ketiga syarat boleh qashar. Yang pertama, niat untuk bepergian. Yang kedua, memenuhi jarak safar. Yang ketiga, keluar dari tempat bermukim. Yang keempat, membaca niat setiap takbiratul ihram. Yang kelima, tidak bisa dilakukan secara berjamaah dengan seseorang yang salat itman. Yang keenam, dilaksanakan ketika yakin masih menjadi al-qashar. C. Qada salat. Pengertian qada. Qada dapat dipahami sebagai putusan Allah pada azali atau mengenai suatu hal yang akan menjadi apa kelak. Dengan begitu dapat dipahami bahwa qada merupakan suatu kehendak Allah yang akan terjadi kelak kemudian hari. 2. Cara pelaksanaan salat qada. 1. Segera salat saat teringat. 2. Rasulullah mengqada 4 salat fardu. Yang ketiga, mengqada salat subuh. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Rahmayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmayuni dengan NIM 2121235 akan menyampaikan materi selanjutnya. D. Salat bagi yang tidak bisa berdiri. Salah satu rukun salat adalah berdiri bagi yang mampu. Salat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim sebagai implementasi rukun Islam yang kedua. Namun ada kalanya seseorang tidak bisa salat berdiri karena penyakit yang dideritanya. Berikut saya akan menjelaskan tata cara untuk orang yang tidak bisa salat berdiri. Yang pertama yaitu salat dengan cara duduk. Salat dengan cara duduk yaitu dilakukan seperti ketika tasyahud awal, dan untuk rukuknya cukup membungkukkan badan sekedarnya saja, sedangkan iktidalnya ialah dengan duduk. Bagi orang yang salat dengan duduk, maka sujud dan tasyahud akhirnya dan duduk tawaruk salamnya sama dengan salat biasa. Yang kedua yaitu salat dengan cara berbaring. Untuk orang yang tidak bisa berdiri dan juga tidak bisa duduk, maka ia salat dengan cara berbaring. Adapun caranya yaitu kaki berada di sebelah utara dan kepala di sebelah selatan, dengan menghadap ke arah kiblat. Adapun bacaan-bacaannya tetap sama seperti salat biasa, sedangkan gerakannya cukup dengan isyarat atau dengan kedipan mata. Jika seseorang tidak mampu untuk sekadar salat dalam keadaan berbaring, maka posisi selanjutnya adalah salat dengan cara berbaring. Salat dengan kondisi berbaring menjadi jalan ketika seseorang tidak bisa berdiri, duduk dan juga terlentang. Caranya adalah kaki berada di sebelah barat dan kepalanya di sebelah timur. Tapi, jika kepalanya diberi bantal akan lebih bagus, supaya mukanya dapat menghadap kiblat. Adapun gerakan-gerakan salat cukup dengan isyarat dan bacaan salatnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Salat
sholat di atas kendaraan. Menurut ijma ulama atau kesepakatan ulama, hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sholat fardu harus menghadap kiblat. Kecuali ada uzur syar'i, dengan begitu sholat fardu harus dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dipahami dari kalimat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari tunggangannya ketika hendak melakukan sholat fardu, yang maksudnya yaitu supaya dapat melakukan sholatnya dengan sempurna. Namun, dengan melihat beberapa realita yang kemungkinan menjadikan seseorang tidak mungkin melakukan sholat fardu, yaitu yang pertama, orang yang mengendarai kendaraan pribadi. Tentu ia bisa sekehendaknya menghentikan kendaraannya dan melakukan sholat fardu semestinya. 2. Bila yang ditumpangi pesawat, kereta api, dan kapal laut, maka masih ada kemungkinan untuk bisa sholat di atas kendaraan itu. Yang ketiga yaitu bila yang ditumpangi kendaraan umum seperti bus kota, maka kecil kemungkinan untuk tidak bisa mengatakan tidak bisa sama sekali untuk melakukan sholat fardu di atasnya. Pasti sulit pula melakukannya dengan menghadap kiblat. Harapan yang tersisa adalah bila bus berhenti di tempat peristirahatan tepat pada waktu sholat. Bila benar-benar tidak bisa turun atau sholat yang mesti dilakukan adalah sholat li hurmatil wakti, yang melakukan sholat sekedar untuk menghormati datangnya waktu sholat. Karena pada dasarnya seseorang tidak diperbolehkan meninggalkan sholat ketika ia menemui datangnya waktu sholat. Kesimpulan, ruksyah atau keringanan yang diberikan oleh syariat Islam ini merupakan bukti bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah, dan ini sudah menjadi tujuan adanya syarat ini untuk kemaslahatan manusia. Dan penjelasan tentang ruksyah bagi orang yang sakit ini diharapkan tidak ada lagi ulasan untuk meninggalkan ibadah yang diwajibkan kepada hambanya. Sekian dari saya, kalau ada salah dan janggal saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.